Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memindahkan data perusahaan dari cara manual ke aplikasi manager.io. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara memindahkan data perusahaan yang sudah melakukan pembukuan secara manual ke dalam aplikasi manager.io, di mana nanti kita membutuhkan beberapa data yang akan kita input atau kita record ke dalam aplikasi manager.io. Nah, ini bisa diterapkan bagi perusahaan teman-teman yang sudah berjalan tetapi masih pembukuannya sifatnya manual atau masih menggunakan Excel. Sekarang kita akan coba menggunakan aplikasi manager.io. Oke, di sini saya sudah punya data di mana datanya berkaitan dengan sebuah perusahaan dagang ya yang menjual pakaian. Nama tokonya Toko 92, alamatnya di Jalan Suramadu nomor 45 sampai 46 Kota Mataram. Nah, dia punya daftar harta, ada kas, ada piutang, kemudian dia punya persediaan. Di mana persediaannya ini terdiri dari beberapa item persediaan, ada kaos putih biasa, ada kaos hitam biasa, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, nanti proses ini teman-teman bisa terapkan di toko teman-teman yang bergerak di bidang dagang yang masih melakukan pembukuan secara manual. Bisa langsung diinput ke aplikasi manager.io untuk mempermudah teman-teman nanti melakukan proses pencatatan secara aplikasi. Oke, ini akan kita coba untuk input ke aplikasi manager.io. Nah, atas dasar data ini, maka kita dapat mengimport setiap item yang kita butuhkan dari data perusahaan ke aplikasi manager.io. Nah, kita ke aplikasi teman-teman ya, boleh dibuka. Nah, ini aplikasinya sudah saya buka. Kita mulai dengan mengimport data perusahaan dulu, baru kita input ke jenis-jenis akun yang digunakan oleh si perusahaan atau oleh si toko. Oke, saya mulai dengan toko 92, teman-teman ya. Toko 92 seperti biasa buat perusahaan baru dulu. Karena ini pertama kali menggunakan aplikasi manager.io, tetapi si toko 92 sudah melakukan proses pencatatan secara manual menggunakan Excel. Oke, toko 92. Oke, ini seperti biasa. Nah, sebelum kita masuk ke item-item akun yang kita butuhkan, kita masuk ke pengaturan dulu untuk menginput data perusahaan agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan data perusahaan. Masuk ke pengaturan, kita mulai dari detail perusahaan. Oke, di sini ada toko 99, toko 92 maaf ya, toko 92. Alamatnya Jalan Suramadu nomor 45 sampai 46 Kota Mataram. Oke, tinggal diperbaharui. Nah, kemudian data yang berkaitan dengan data perusahaan kita butuhkan ketika kita nanti menginput kode akun perkiraan. Data yang ini kita butuhkan ketika menginput kode akun perkiraan. Nah, untuk akun-akun yang kita butuhkan berkaitan dengan data perusahaan, ini sifatnya fleksibel teman-teman ya. Teman-teman bisa menginput sesuai dengan data yang diperoleh atau digunakan di dalam sebuah perusahaan. Misalkan di sini ada kas dan piutang, maka yang diinput di kode akun perkiraan adalah akun-akun yang sesuai dengan data perusahaan. Nah, karena ini berkaitan dengan perusahaan dagang, kita membutuhkan beberapa menu di aplikasi manager.io. Nah, sebelum kita masuk ke menu, kita atur kustomisasi dulu karena ini berkaitan dengan perusahaan dagang teman-teman ya. Oke, di perusahaan dagang butuh pertama ada akun kas dan bank, ada penerimaan, ada pembayaran, kemudian ada transfer akun antar akun kas dan bank. Setelah itu ada pelanggan. Oke, kemudian ada faktur penjualan, ada nota kredit untuk proses retur kalau seandainya nanti ada retur, kemudian ada pemasok, ada faktur pembelian, ada nota debit untuk ketika kita nanti mencatat proses retur ke pemasok kita atau ke vendor kita. Oke, ada persediaan barang. Kemudian sudah selesai teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sebelum kita melakukan proses input, pertama kita cek dulu data-data yang ada pada catatan manual si perusahaan. Oke, tadi ada
ada kas, dan ada piutang. Oke. Nah, kita mulai input dengan menginput data sesuai dengan data perusahaan. Pertama ada kas dan piutang. Oke. Nah, ketika kita menginput kas, di sini ada menu akun kas dan bank, di mana fungsinya adalah untuk menginput data perusahaan yang sesuai dengan catatan manual perusahaan. Oke, karena dia hanya punya akun kas, maka saya buat akun kas baru aja ya, karena sesuai dengan data perusahaan, menyesuaikan dengan data yang diberikan oleh si perusahaan. Oke, caranya tinggal klik akun kas dan bank, kemudian buat akun kas baru. Oke, di sini ada kas. Oke, kodenya boleh teman-teman isi, boleh teman-teman enggak isi. Nah, untuk saldo awal ini sumber datanya adalah dari data yang ada di catatan manual atau yang ada di Excel. Kalau kita lihat di Excel di sini nilai kasnya adalah 15 juta teman-teman ya. Sudah ada tercatat di data manual perusahaan. Maka nilai yang 15 juta ini ketika kita membuat kode perkiraan atau ketika kita membuat akun kas, kita harus masukkan karena sudah ada nilainya. Oke, di sini tinggal teman-teman masukkan sesuai dengan nilai yang ada di catatan perusahaan. 15 juta, 123, 123. Oke, maka tinggal klik buat. Oke, berarti di sini langsung secara otomatis akan tercatat pada menu perusahaan. Oke, otomatis akan tercatat di ringkasan teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua, berdasarkan data perusahaan, di sini ada akun piutang. Nah, ini akan kita input ketika kita membuat kode akun perkiraan. Nah, kita langsung input sesuai dengan catatan perusahaan. Teman-teman buka manager.io lagi, di sini ada menu pengaturan, teman-teman ya. Klik menu pengaturan. Kemudian di sini ada kode akun perkiraan. Oke, tinggal ditambah di akun baru. Klik buat akun baru. Kemudian di sini ada piutang. Oke, kodenya boleh dikosongkan. Nah, ini termasuk dalam kelompok aset, teman-teman ya. Piutang termasuk dalam kelompok aset lancar. Nah, di sini di saldo awal, teman-teman, fungsi dari saldo awal ini adalah tempat untuk menginput data sesuai dengan catatan manual perusahaan. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam catatan manual perusahaan, piutang nilainya 6 juta. Berarti nilai yang 6 juta ini tinggal kita pindahkan ke saldo awal pada aplikasi manager.io. Oke, berarti di sini ditik di saldo awal 6 juta ya. 123, 123. Oke, saldo normalnya berada di posisi debit. Karena piutang merupakan akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Oke, karena apa? Bagian dari aset. Oke, tinggal klik buat. Oke, kalau kita lihat secara otomatis, kita punya kas di tangan 15 juta dan piutang 6 juta. Maka total ekuitas kita ketika kita melakukan pertama kali pembukuan yaitu 21 juta, di mana 21 juta ini terdiri dari ada kas di tangan dan ada piutang. Oke. Maka kalau sudah seperti ini, teman-teman sudah selesai menginput daftar dari harta si perusahaan atau daftar dari si aset perusahaan. Nah, berarti sekarang karena kita sudah bisa menginput si aset, tugas yang kedua adalah kita harus menginput persediaan yang ada pada si perusahaan. Di mana persediaan ini terdiri dari beberapa jenis persediaan, ada kaos putih, ada kaos hitam, ada kaos putih motif, kaos hitam motif, ada jersey, dan kalau misalkan di toko teman-teman ada banyak, tinggal diinput berdasarkan realita dari toko teman-teman. Nah, ini contoh saja ya. Oke, si toko 92 dia punya 5 persediaan, di mana terdiri dari beberapa item dengan kuantitas yang sudah ada. Artinya barangnya sudah ready ya. Nah, karena si toko 92 ini melakukan pencatatan secara manual, tugas kita adalah kita akan memindahkan catatan manual ke catatan dalam bentuk aplikasi. Atau kita akan pindahkan ke catatan yang terkomputerisasi atau yang secara otomatis bisa kita lihat. Oke, sekarang untuk menginput yang ini, karena ini berkaitan dengan persediaan, di aplikasi manager.io, teman-teman harus menginput pada menu persediaan. Oke, selanjutnya adalah setelah kita menginput tadi ada kas di tangan dan piutang, yang kedua adalah kita harus menginput data persediaan yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, data persediaan ini bersumber dari catatan manual yang dilakukan oleh si toko atau si toko 92. Kalau kita lihat
di daftar persediaan manualnya, di mana toko ini mempunyai beberapa jenis persediaan. Oke, ada kaos putih biasa, ada kaos hitam biasa, ada kaos putih motif, ada kaos hitam motif, dan ada jersey. Di mana di sini tertera total persediaan adalah 3.590. Nah, nilai persediaan yang 3.590 ini harus sama dengan catatan yang ada pada aplikasi manager.io. Caranya adalah untuk menginput persediaan, teman-teman langsung masuk ke menu persediaan barang. Oke, di sini ada menu persediaan barang. Oke, tinggal klik. Kemudian input persediaan baru. Nah, di sini teman-teman harus memindahkan data yang ada pada catatan manual perusahaan. Kalau kita lihat, pertama ada kaos putih dengan kode 1 KSPTH, harga beli 50.000, harga jual 80, kuantitas yang tersedia di toko 6, kemudian total persediaan yaitu 6 kali harga beli yaitu 300.000, teman-teman ya. Berarti sekarang tinggal kita input di persediaan pada aplikasi manager.io. Oke, langsung kita copy kodenya. Oke. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi. Oke, kita kembali lagi, kita tinggal copy deskripsinya. Pindahkan ke aplikasi. Oke, kemudian ini satuannya piece ya. Oke, kalau kita lihat harganya berdasarkan catatan manual, harga beli 50.000, harga jual 80.000. Oke, harga beli 50.000, harga jual 80. Oke, di deskripsinya tinggal teman-teman copy aja. Oke, tinggal teman-teman copy aja dari yang jenis barang. Oke, nah fungsi dari saldo awal ini adalah untuk menginput kuantitas yang ada di toko kita, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di toko 92 ini, secara persediaan dia punya kuantitas 6 di toko dengan harga beli 50.000. Oke, maka di sini teman-teman di aplikasi tinggal diinput pada kuantitas ini 6 dengan harga 50.000. Tuh 2, 3. Tinggal teman-teman klik buat. Maka secara otomatis data yang kita input berdasarkan catatan manual perusahaan akan tertambah di menu ringkasan. Oke. Nah, jadi persediaan yang sudah muncul yaitu nilainya 300.000. Karena kita beli harga 50, kuantitasnya 6. 6 kali 50.000 yaitu 300.000. Oke, ini teman-teman ya. Nah, yang kedua, kita lanjut input untuk persediaan barang yang kedua. Oke, klik menu persediaan lagi. Input persediaan baru. Tinggal buka catatan manual perusahaan. Oke, nomor 2 ada kaos putih biasa. Oke. Tinggal copy kaos putih biasa, kaos hitam biasa ya, maaf ya. Ada kaos hitam biasa, pindahkan ke aplikasi. Oke. Aplikasi, kemudian balik lagi tinggal copy dari Excel untuk deskripsinya. Oke. Kemudian satuannya piece. Oke. Dengan harga 55.000 harga beli, harga jual 85.000. Oke. Ini 55.000. Tuh 23. Harga jual 85.000. Oke, deskripsinya tinggal copy, kaos hitam biasa. Nah, kemudian saldo awal, cek dulu catatan manual agar tidak salah yang kita input kuantitasnya. Oke, kuantitasnya ada 10 dengan harga 55.000. Oke, ini 10 dengan harga 55.000. Oke, tinggal klik buat dan tambah baru. Oke, selanjutnya kita lanjut ke persediaan berikutnya. Oke, kaos putih motif. Oke, tinggal di copy aja. Pindahkan ke aplikasi teman-teman ya. Oke. Kemudian cek lagi deskripsi barangnya. Oke, kaos putih motif. Jangan sampai salah ya.
Oke, karena nanti akan berpengaruh ke ketika kita jual barangnya. Oke, fix. Kemudian kita cek harganya, jangan sampai salah. Harganya, harga beli 60.000, harga jual 90.000. Oke. Sini 60.000. Harga jual 90.000. Oke. Kemudian kuantitas awal. Oke, teman-teman cek dulu di daftar persediaan manualnya, di mana total dari barang kaos putih motif yaitu 14 pieces dengan harga 60.000. Oke, tinggal kita pindahkan. Oke, di sini ada pertama totalnya 14. Kemudian harganya 60.000, teman-teman ya. Tuh 23. Oke, buat tambah baru, kita lanjut ke persediaan barang berikutnya, yaitu kaos hitam motif harga 60, harga beli 60, harga jual 90, kuantitas 15. Oke, tinggal teman-teman copy. Oke. Kemudian jenis barang, kode jenis barang, kemudian jenis barang. Oke, kaos hitam motif. Oke. Kita pindahkan ke jenis barang. Nama satuan piece. Kemudian harga beli kita cek dulu berdasarkan catatan manualnya ya, teman-teman. 60.000 harga beli, 90.000 harga jual. Oke, berarti di sini tinggal kita pindahkan. Di sini 60.000. Oke, di sini 90.000. Oke, tinggal kita copy deskripsinya. Kemudian di sini saldo awal, kita cek dulu di catatan manual perusahaan agar kita tidak salah menginput. Total kuantitasnya 15 dengan harga 60.000. Oke, di sini cek dulu. Oke, 15 teman-teman ya. Oke, 15 dengan harga 60.000. Oke, 15 dengan harga 60.000. Tuh 23. Oke, kemudian buat dan tambah baru. Oke, kita input yang terakhir teman-teman. Oke, kode barang ini jersey harga beli 50.000, harga jual 85. Kuantitas yang kita milih di toko saat ini yang kita punya persediaan barangnya atau barangnya yaitu 20 piece ya. Oke, harganya 50.000. Oke, kita tinggal copy dari Excel-nya atau dari catatan manual perusahaan. Oke, tinggal kita pindahkan. Oke. Kemudian ini jersey kita copy aja. Oke. Piece. Oke. Cek dulu harga jual dan harga belinya. Harga belinya 50.000, harga jualnya 85, teman-teman ya. Oke. Ini 55. Sebentar saya cek dulu takut salah, teman-teman ya. Oh ya, 50.000 teman-teman ya. Maaf ya. 50.000. Kemudian harga jualnya 85.000. Oke, ini deskripsinya tinggal kita copy. Oke, kita cek dulu berapa persediaannya. Oke, persediaannya ada 20 piece teman-teman ya. Oke, 20 dengan harga 50.000. Oke. Nah, sekarang semua persediaan yang ada pada toko 92 sudah kita input semuanya. Berarti total persediaan yang kita miliki di awal sesuai dengan total persediaan yang ada di catatan manual, yaitu 3.590.000. Oke. Sekarang kita akan coba cek untuk persediaan yang ada pada aplikasi manager.io. Kita klik ringkasan. Oke. Nah, secara persediaan ya yang ada pada aplikasi manager.io yaitu Rp3.590.000. Nah, total ini sama dengan total yang ada pada catatan manual perusahaan yang ada di Excel yang tadi ya. Nah, kalau teman-teman klik akan muncul sesuai dengan rincian yang kita miliki di Excel yang tadi atau di catatan manual yang tadi. Oke.
Nah, berarti sekarang sudah selesai menginputnya ya. Di mana sekarang total ekuitas yang kita miliki adalah total di mana semua akun yang ada pada aset sama dengan total ekuitas. Oke, berarti balance teman-teman gitu ya. Nah, akan terlihat bahwa aset kita sekarang 24.590 dengan ekuitas yaitu 24.590. Nah, total ini akan sama dengan total pada catatan manual yang ada pada sebuah perusahaan. Kalau kita lihat catatan manualnya, di mana di sini, oke, ini aset lancar. Kalau kita tambah ketiga ada persediaan, oke, di mana nilai persediaan ini adalah yang ada pada total yang ini. Oke, sehingga kalau kita totalkan, oke, 24.590 teman-teman ya. Kita cek di aplikasi manager.io apakah sama. 24.590. Berarti proses input yang kita lakukan atau proses transfer dari manual ke dalam bentuk sistem itu sudah benar, teman-teman ya. Nah, seperti itu cara menginput persediaan, cara menginput aset atau harta ketika teman-teman pertama kali berpindah dari catatan manual ke bentuk aplikasi manager.io. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.